Kami dari Kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang penalaran moral. Nama saya Irene Kera. Nama saya Melisa Koro. Selamat menyaksikan. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Irene Kera. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai penalaran moral. Pengertian penalaran moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti kebiasaan, adat. Moral merupakan suatu standar salah satu benar bagi seseorang. Moralitas dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar, dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut. Pengertian penalaran moral. Menurut Colbert, mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian sosial dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Adapun tahapan-tahapan penalaran moral yaitu perkembangan penalaran moral adalah suatu proses pemasakan yang bertahap dari suatu proses ke proses lainnya yang dialami oleh setiap individu, yang diawali oleh penilaian moral, apa yang dianggap baik atau yang seharusnya dilakukan dan buruk, atau apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang pada stadium yang berbeda-beda. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa tertib ideal dalam wujud dari hasil akal pribadi yang otonom dan lepas dari pandangan-pandangan yang dianut masyarakat. Sikap otonom inilah yang merupakan sikap etis dan moral yang kuat. Maka, berdasarkan pemikiran ini, dapat disimpulkan bahwa manusia atau seorang individu ini adalah merupakan suatu pribadi yang mandiri. Perkembangan penalaran dari Colbert menekankan pada alasan yang digunakan oleh seseorang dalam menilai suatu perilaku. Dalam perkembangan teori Colbert, berpegang pada undang-undang dan hukum yang merupakan tata tertib yang disetujui oleh suatu masyarakat dan bukan diri apa yang paling baik dan adil bagi masyarakat yang mempunyai sistem yang berbeda-beda. Tahapan-tahapan perkembangan penalaran moral. Penalaran moral dalam konsep Colbert berkembang melalui tahapan tertentu. Perkembangan penalaran moral menurut Colbert dibagi menjadi 3 tingkatan, di mana tiap tingkatnya terbagi lagi menjadi 2 tahap yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, inti moral. Inti moral adalah keadilan. Keadilan di sini mempunyai arti bahwa individu dituntut untuk jujur, menghargai dan memperhatikan hak-hak pribadi. Dan tahap-tahap penalaran moral yang diajukan selalu menuju ke arah maju dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Yang kedua, tahap-tahap penalaran menunjukkan cara individu dalam berpikir termasuk konsistensi penalarannya. Yang ketiga, tahap-tahap penalaran moral ini menunjukkan tingkatan seseorang individu dalam memecahkan dilema moral yang terjadi kepadanya. Yang keempat, tahap-tahap penalaran moral ini bersifat universal. Maksudnya, setiap individu akan memulai aturan tahap yang sama. Perbedaannya hanya pada hal kecepatan dan sejauh mana tahap dapat dicapai. Colbert menyatakan bahwa proses perkembangan moral merupakan sebuah proses aliran, yaitu proses perkembangan yang menuju ke arah struktur yang lebih komprehensif, lebih terdiferensial, dan lebih seimbang dibandingkan dengan struktur sebelumnya. Yang pertama, tingkat komprehensif. Pada tahap ini
Anak tangkap terhadap aturan-aturan budaya dan ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk atau benar dan salah. Akan tetapi hal ini ditafsirkan dari segi menghindari hukuman atau untuk mendapatkan hadiah. Tingkat ini biasanya terdapat pada usia 4-10 tahun. Tahap pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan sekitar 0-7 tahun. Akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindarkan hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Yang tahap kedua, orientasi relatif instrumental sekitar 10 tahun. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antara manusia dipandang seperti hubungan di pasar. Terdapat elemen kewajaran tindakan yang bersifat resiprotisitas dan pembagian sama rata, tetapi ditafsirkan sebagai sebagai secara fisik dan pragmatis. B. Tingkat konvensional. Individu pada tingkat ini memandang bahwa memenuhi harapan-harapan keluarga dan kelompok dianggap sebagai suatu yang sangat berharga pada diri sendiri, tidak mempedulikan lagi pada akibat-akibat yang langsung dan nyata. Sikapnya sangat konformis terhadap harapan pribadi dan tata tertib sosial. Orientasi tahap ketiga ini orientasi kesepakatan antara pribadi, orientasi anak manis. Ini berlaku sekitar usia 13 tahun. Tahap ini biasanya disebut sebagai orientasi anak manis. Tahap ini memandang perilaku yang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh mereka. Tindakan seseorang direncanakan untuk mendapatkan penerimaan dan persetujuan dari lingkungan sosial dan kelompoknya. Pada tahap ini, perilaku sering menilai menurut niatnya. Perilaku yang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta disetujui oleh anak. Tahap yang keempat, orientasi hukum dan ketertiban, berlaku sekitar 16 tahun. Tahap orientasi hukum dan ketertiban ini berarti bahwa terhadap orientasi terdapat otoritas, aturan yang tetap, dan penjagaan tata tertib sosial. Pada tahap ini berlaku yang baik adalah yang melakukan kewajiban menghormati otoritas dan menjaga tata tertib sosial yang ada sekitar sesuatu sebagai sesuatu yang bernilai dalam dirinya sendiri. C. Tingkat pasca konfesional. Pada tingkat pasca konfesional, terdapat usaha yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki keabsahan serta dapat diterapkan, terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip moral yang universal, yang tidak terkait dengan aturan-aturan setempat atau seluruh masyarakat. Tingkat ini disebut juga moralitas yang berprinsip. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu, dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut. Yang tahap keenam, orientasi prinsip etika universal. Ini terjadi pada masa dewasa. Benar atas suatu perbuatan ditentukan oleh keputusan suara hati sesuai dengan prinsip etis yang dipilih sendiri. Hukum tetap dipandang sebagai suatu yang penting, tetapi ada nilai-nilai yang lebih tinggi, yaitu prinsip universal mengenai keadilan, pertukaran hak, dan keamanan martabat manusia sebagai seorang pribadi. Selanjutnya materi tentang komponen penalaran moral. A. Mengimplementasi situasi dan mengidentifikasi permasalahan moral, mencakup empati, berbicara selaras dengan peranannya,
memperkirakan bagaimana masing-masing pelaku dalam situasi terpengaruh oleh berbagai tindakan tersebut. B. Memperkirakan apa yang seharusnya dilakukan seseorang, merumuskan suatu rencana tindakan yang merujuk kepada satu standar moral atau suatu ide tertentu, mencakup konsep kewajaran dan keadilan, penalaran moral, penerapan nilai moral, dan sosial. C. Mengevaluasi berbagai perangkat tindakan yang berkaitan dengan bagaimana caranya orang memberikan penilaian moral atau bertentangan dengan moral, serta memutuskan apa yang secara aktual akan dilakukan seseorang, mencakup proses pengambilan keputusan, model integrasi nilai, dan perilaku mempertahankan diri. D. Melaksanakan serta mengimplementasikan rencana tindakan yang berbobot moral, mencakup ego strength dan proses pengaturan diri dalam Curtis dan Galwir. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penalaran moral. Yang pertama, kesempatan pengambilan peran. Perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil perspektif sosial, seperti situasi di mana seseorang sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, nilai, dan standar orang lain. Yang kedua, situasi moral. Setiap lingkungan sosial dikarakteristikan sebagai hak dan kewajiban yang fundamental yang didistribusikan dan melibatkan keputusan. Dalam beberapa lingkungan, keputusan diambil sesuai dengan aturan, tradisi, hukum, atau figur otoritas. Yang ketiga, konflik moral kognitif. Konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Dalam beberapa studi, subjek bertentangan dengan orang lain yang mempunyai penalaran moral lebih tinggi maupun lebih rendah. Anak yang memahami pertentangan dengan orang lain memiliki penalaran moral yang lebih tinggi, menunjukkan tahap perkembangan moral yang lebih berkonformitas dengan orang lain yang memiliki tahap penalaran moral yang sama dengannya. Pengukuran penalaran moral. A. Penelitian yang dilakukan oleh Nasori tentang penalaran moral pada 30 orang siswa di sekolah menengah atas menggunakan Defining Institute Test sebagai alat untuk mengukur penalaran moral. B. Nichols dan Day meneliti perbandingan penalaran moral kelompok dan individual pada mahasiswa Universitas Minnesota dengan menggunakan Race Defining Issues Test untuk mengukur penalaran moral. C. Martani melakukan penelitian tentang perkembangan penalaran moral pada remaja dengan menggunakan Defining Issue Test untuk mengungkap penalaran moral 100 orang remaja. D. Glover melakukan penelitian mengenai hubungan penalaran moral dan religius antara kelompok anggota konservatif, moderat, dan liberal dengan menggunakan Defining Issue Test. Selanjutnya, prinsip dasar penalaran dalam konsep moralitas. Ciri-ciri nilai moral. Ciri khas nilai moral adalah hanya nilai inilah yang menimbulkan suara dari hati nurani, baik yang menuduh karena orang meremehkan atau menentang nilai-nilai moral, atau memuji bila orang mewujudkan nilai-nilai moralnya. Nilai moral mewajibkan secara absolut dan tak bisa ditawar-tawar. Etika dan moralitas. Etika dapat diartikan sebagai aturan perilaku yang diakui berkaitan dengan kelas tertentu dari tindakan manusia.
atau kelompok maupun budaya tertentu yang ada di masyarakat. Sementara itu, moral lebih dipahami sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salah. Prinsip-prinsip penalaran. A. Prinsip identitas. Prinsip ini dalam istilah Latin adalah principium identitas. Prinsip identitas berbunyi, sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Dengan kata lain, sesuatu yang disebut P, maka sama dengan P yang dinyatakan itu sendiri, bukan yang lain. Selanjutnya B, prinsip kontradiksi. Prinsip kontradiksi berbunyi, sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal itu pada waktu yang bersamaan, atau sesuatu pertanyaan tidak mungkin mempunyai nilai benar dan tidak benar pada saat yang sama. Dengan kata lain, sesuatu tidaklah mungkin secara bersamaan merupakan P dan non-P. C. Prinsip exclusivity. Prinsip exclusivity yakni prinsip penyisian jalan tengah atau prinsip tidak ada kemungkinan ketiga. Prinsip exclusivity berbunyi, sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Dengan kata lain, sesuatu X mestilah P atau non-P. Tidak ada kemungkinan ketiga. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.